Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Arya Rizky Saputra dengan NIM 2041050200101. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan membuat video tanggapan atau review 3 materi terkait dengan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja untuk review materi yang pertama, yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa, yaitu oikos dan nomos koicon, yang artinya rumah, dan nomos artinya aturan, tataran, peraturan, dan hukum. Jika kedua kata tersebut digabungkan sepertinya manajemen rumah tangga atau pengelolaan. Definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan pelajari tentang nikah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Pertama itu ilmu ekonomi deskriptif, kedua ilmu ekonomi terapan ketik, dan ketiga ilmu ekonomi teori. Definisi ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro itu ada 6. Pertama, pendapatan dan pengeluaran, kedua pengangguran, ketiga uang, keempat inflasi dan deflasi, kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, keenam keikhlasan bangan. Review materi yang kedua yaitu tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi itu ada 3. Pertama, berdasarkan sifatnya atau lebih inflasi, kedua berdasarkan penyebabnya hingga berdasarkan asalnya. Sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi itu juga ada 3. Mempertambah inflasi permintaan atau timun kulinflation, kedua inflasi penawaran, ketiga inflasi dan ukuran. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pertama, natural inflation, kedua human error inflation. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 4 dampak. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, kedua melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, ketiga meningkatkan kecenderungan berbelanja, keempat mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif. Solusi inflasi dalam Islam. Pertama itu kebijakan fiskal, yaitu bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kedua kebijakan moneter bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan kebijakan fiskal itu ada 5. Pertama, pertumbuhan ekonomi, kedua mencegah pengangguran, ketiga stabilitas harga, keempat mendorong laju investasi, keenam untuk mewujudkan keadilan sosial. Komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal yaitu pertama, kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, pengelolaan utang atau khususnya fungsi ke dan fiskal itu ada 6, yaitu 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, 2. Mengoptimalkan kegiatan investasi, ketiga alokasi, keempat distribusi, kelima stabilisasi, keenam pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ada 4 fungsi, yaitu yang pertama memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan, kedua perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi, ketiga manajemen kekayaan pemerintah, keempat intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Mungkin itu saja, sekian hasil video review saya, semoga mengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.